Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas desain thinking yang berjudul bisnis nasi cokor. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Muhammad Syaril Revansyah dengan NIM 23210131 dan di sebelah saya Nama saya Enrico Brian Gadatama dengan NIM 222500429. Saya Nova Agustin, NIM 23210033. Saya Dini Cahya, NIM 23210361. Saya Setia Sidelini, NIM saya 23210022. Saya Risma Sapitri dengan NIM 23210391. Di sini akan menjelaskan mengenai latar belakang bisnis nasi cokor. Bisnis nasi cokor yaitu ekonomi kreatif di Indonesia berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu, terutama pada sektor kuliner. Sektor kuliner memiliki peluang yang sangat besar dan menjanjikan dikarenakan nilai ekonomisnya. Salah satu usaha pada sektor kuliner yang kini sedang marak yaitu usaha makanan. Menurut KBBI, makanan atau panganan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapat nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Ada lagi yaitu karbohidrat. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nasi coklat ini hadir sebagai inovasi usaha makanan yang enak dan memiliki rasa yang bervariasi. Nasi coklat berfokus untuk menjual sarapan yang bercita rasa tinggi dan unik yang bisa dinikmati oleh berbagai kalangan usia, khususnya anak muda dan anak-anak seperti SD, SMP bisa menikmatinya. Salah satu produk yang diminati masyarakat adalah makanan dengan pangsa pasar anak kecil hingga dewasa, salah satunya yaitu nasi coklat ini. Terinspirasi dari nama nasi coklat yang dikemas seperti burger yang praktis saat dimakan. Ternyata dari nama nasi coklat yang dikemas seperti burger ini dapat proses produksi dan pengemasan biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Berdasarkan hal tersebut, kami mendapat inovasi penyajian nasi yang identik dengan burger yang bernama nasi coklat ini. Secara penampilan, nasi coklat ini mirip dengan bentuk kemasan burger yang bisa langsung dimakan dan ukurannya kecil namun cukup menyenangkan. Ide bisnis ini, nasi coklat diharapkan ramai pembeli karena bentuknya yang praktis dibawa kemana-mana saja dan bisa langsung dinikmati di mana saja. Dari penjelasan latar belakang nasi coklat ini, saya jelaskan secara singkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kelompok kami memilih produk nasi cokor dan memiliki alasan, yaitu yang pertama adalah kesederhanaan dan kekinian. Nasi coklat memiliki bentuk yang mirip dengan burger, membuatnya mudah dipahami dan disukai banyak orang. Bentuknya yang imut dan mudah dibawa kemana-mana dan membuat ideal sebagai makanan sarapan untuk bekal di sekolah. Dan harga yang murah juga. Nasi coklat dijual dengan harga 5.000 per porsi, membuatnya sangat ekonomis dan menarik bagi konsumen. Ada variasi lauk dan rasa. Nasi coklat dapat disajikan dengan berbagai lauk dan rasa, seperti pedas, gurih, sehingga tidak mudah bosan dan menawarkan variasi yang cukup untuk konsumen. Modal kecil dan untung besar. Nasi coklat memerlukan modal yang relatif kecil, namun dapat menghasilkan untung yang besar, membuatnya menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Kesederhanaan dalam pembuatan nasi coklat. Nasi coklat mudah dibuat dan disajikan, sehingga tidak memerlukan teknologi atau bahan yang sangat sulit, membuatnya ideal sebagai usaha kecil-kecilan. Bisa dijual di berbagai lokasi juga. Nasi coklat dapat dijual di berbagai lokasi seperti dekat tempat kos,
atau kampus sehingga memiliki potensi pasar yang luas. Bisa dijual sebagai makanan ringan juga. Nasi cokot dapat dijual sebagai makanan ringan yang mudah dibawa dan disantap. Membuatnya sangat populer sebagai makanan sarapan atau snack juga. Dan bisa dijual sebagai usaha franchise. Nasi cokot memiliki potensi untuk dijadikan usaha franchise sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan potensi keuntungan juga. Ada keunikan dari nasi cokot tersebut. Keunikannya yaitu dari bahan-bahan, cara memasak, resepnya, atau variasi menunya. Bahan-bahan utama nasi cokot menggunakan bahan-bahan yang unik dan khas, seperti nasi dan rempah-rempah dan bumbu yang memberikan rasa dan aroma yang khas. Jenis nasi yang digunakan juga mempengaruhi rasa hidangan. Nasinya juga bisa dari nasi putih, nasi uduk, nasi jeruk, dan lain sebagainya. Cara memasak nasi cokot yang sempurna memerlukan teknik yang tepat juga, mulai dari persiapan hingga penyajiannya. Hal ini membuat hidangan ini memiliki rasa yang konsisten dan enak. Resep yang autentik. Nasi cokot memiliki resep autentik yang dapat dipraktikkan di rumah. Hal ini membuat hidangan ini dapat dinikmati oleh banyak orang dan meningkatkan kesadaran dan keunikan hidangan ini. Variasi menu. Nasi cokot menawarkan berbagai variasi menu untuk lauknya, seperti ayam suwir, ikan teri sambal mata, ayam rendang, dan lain-lainnya. Hal ini membuat hidangan ini memiliki variasi yang luas dan menarik perhatian orang-orang. Ya, strategi pemasaran yang saya dapat gunakan untuk nasi cokot itu yang pertama adalah dengan menggunakan sosial media seperti platform Instagram dan TikTok. Apalagi untuk TikTok sekarang dengan cepat masuk FYP sehingga dapat memudahkan usaha nasi cokot ini dapat dikenal oleh konsumen luas. Dalam mengambil posting gambar video itu harus menciptakan suasana restoran itu yang menarik, memanfaatkan hashtag dan tag untuk meningkatkan visibilitas. Yang kedua itu adalah menawarkan promosi dalam produk kami, seperti jika membeli 2 dapat free 1 makanan nasi cokot, atau diskon-diskon tertentu seperti 30%, 50% hingga 70% untuk meningkatkan daya beli dalam customer. Nah, jangan terlalu bergantung dengan promosi, karena kualitas masakan adalah penilaian utama yang menentukan apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Nah, yang kemudian itu adalah strategi pemasaran yang kami lakukan adalah identifikasi target pelanggan seperti usia, lokasi, dan tingkat pendapatan. Usia yang kami targetkan itu adalah anak muda, karena anak muda ingin selalu mencoba hal-hal yang baru atau makanan dan produk-produk baru. Nah, yang kemudian itu adalah mengikuti event-event atau bazar seperti di mall atau di pameran-pameran tertentu. Nah, yang kemudian itu adalah dengan strategi pemasaran bisnis ke bisnis, yaitu memberikan penawaran khusus untuk bisnis yang ingin memberikan makanan kepada karyawan atau pelanggan sehingga mendapatkan pelanggan tetap untuk kami dalam meningkatkan penjualan. Yang kemudian itu adalah menggunakan atribut pemasaran, dapat membantu meningkatkan penjualan dan meningkatkan kesadaran merek. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, nasi cokot dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kemudian itu adalah pemasaran bisnis ke konsumen, memberikan penawaran khusus untuk konsumen individu yang ingin menikmati hidangan kami. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran yang kami lakukan untuk meningkatkan penjualan, yaitu dengan berinovasi dalam menu nasi cokot. Untuk sekarang ini nasi cokot memiliki 3 varian, yaitu ikan tongkol, usus, dan nasi ayam, sehingga membuat varian begitu beragam dan membuat customer tidak cepat bosan. Sehingga kedepannya kami akan berinovasi untuk menu-menu yang akan datang sehingga menciptakan rasa-rasa yang baru. Perkenalkan, nama saya Nasta Vedeta dari INASA dengan NIM 23210144.
Perencanaan usaha. Dalam membuat usaha tentu harus ada rencananya dulu ya guys ya. Rencana dari produk nasi cokot ini yang pertama adalah lokasi. Nah ini kita nanti ditempatkan bisa di Pujasera gitu ya, atau ditempatkan di depannya minimarket gitu ya, kayak Indomaret atau Alfamart. Di depannya itu nanti sebagai mitra UMKM juga bisa, terus juga bisa di halamannya warkop-warkop gitu ya. Ini nanti kita itu tempat penjualannya itu pakai kayak kontainer gitu, yang biasanya sekarang orang-orang kalau jualan itu rata-rata pakai kontainer ya. Nah itu kita nanti kayak gitu juga pakai kontainer. Terus yang kedua itu sistem penjualan atau pelayanan. Sistem penjualan ini dari makanan ya atau produk. Itu nantinya kita itu tempatnya sendiri-sendiri kayak masing-masing gitu. Misalnya nasi nanti sendiri, terus ayamnya atau daging-dagingannya itu ada tempatnya sendiri. Nah ini tapi belum dicetak. Nah kalau ada orang beli baru nanti dicetak itu ya. Terus dari pelayanan ini yang harus dilakukan pastinya yang pertama adalah jika konsumen datang ucapkan salam ya, kayak selamat datang gitu, terus senyum, terus bicaranya juga ramah, penampilannya rapi gitu ya. Terus juga kalau membuat produknya ini harus pakai sarung tangan biar selalu bersih dan higienis ya. Terus selesai pembayaran atau membuat produknya itu ucapkan terima kasih ya setelah pembayaran itu tadi. Terus yang ketiga, pengemasan. Pengemasan produk ini dibuat semenarik mungkin. Jadi nantinya itu produknya setelah dicetak itu ya ditaruh di kayak kertas laminasi gitu. Tapi kertas laminasinya ini udah ada labelnya dari nasi coklat ini gitu. Ditaruh di situ, dibungkus. Setelah itu ditaruh di paper bag juga. Nah paper bagnya ini juga udah ada logo produk nasi coklat ini gitu ya. Terus setelahnya dikasih kantong plastik. Ini harga jualnya itu murah guys, aman di kantong ya, cuman 5.000 aja kalian udah bisa dapet nasi coklat ini dengan isian yang memuaskan. Terus yang kelima ada jadwal operasional. Jadwal bukanya kita itu mulai dari jadwal sarapannya orang-orang ya guys ya. Kayak jam 7 itu kan waktunya sarapan. Nah itu kita juga udah buka. Dan untuk jadwal tutupnya kita ini punya jam patennya yaitu jam 9. Tapi menyesuaikan stoknya juga. Misalnya kalau stoknya udah habis sebelum jam 9, itu berarti kita tutupnya lebih cepat. Tapi kalau belum habis ya tutupnya tetap jam 9 itu tadi ya. Terus yang terakhir atau yang keenam, kita ada pemantauan usaha. Pemantauan usaha ini dilakukan agar kita dapat melihat bagaimana jalannya bisnis ini. Pemantauan ini nantinya kita akan melakukan terus-menerus evaluasi dari bisnis ini, yang nantinya juga dapat menghasilkan sebuah inovasi-inovasi baru ya, yang juga dapat menjangkau konsumen lebih luas lagi. Ini biasanya juga dilakukan di sebuah forum. Jadi nanti kita ngasih link ke konsumen yang beli itu buat ngasih saran sama kritik ke depannya ya. Bisa kayak gitu, juga bisa kayak konsumennya suruh nulis nomor sama alamat gitu ya. Nanti kitanya bisa kayak ngecat orangnya terus kayak ngasih promo atau gimana gitu ya. Intinya itu yang pemantauan usaha itu nanti kita kasih forum atau link buat konsumennya ngasih saran sama kritik ke produknya kita. Akan menyampaikan analisis SWOT dari usaha nasi coklat. Analisis SWOT yang terdiri dari S atau C kekuatan, kedua W weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, dan yang keempat T threats atau ancaman. Untuk strengths atau kekuatan sendiri dari usaha nasi coklat yaitu pertama itu unik
dan berbeda dari makanan cepat saji lainnya karena itu bentuknya mungkin lebih kecil dari makanan cepat saji lainnya. Yang kedua yaitu bisa menarik perhatian konsumen yang ingin mencoba sesuatu yang baru. Karena nasi coklat ini termasuk usaha yang baru, mungkin banyak orang yang penasaran sehingga menarik minat pembeli. Yang ketiga yaitu mudah dimakan dan cocok untuk orang yang sibuk atau dalam perjalanan. Selain untuk orang yang sibuk atau dalam perjalanan, nasi coklat juga sangat direkomendasikan untuk untuk sarapan atau makanan pagi. Yang keempat yaitu varian rasa yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen. Dari nasi coklat sendiri itu bentuknya hanya lingkaran, atas nasi, tengah lauk, dan bawahnya nasi. Nah, nasinya itu bisa berupa nasi kuning, nasi uduk, ataupun nasi uduk biasa. Untuk lauknya biasanya ayam suwir. Tetapi ayam suwir itu sendiri bisa diganti sesuai selera masing-masing. Selanjutnya untuk weakness atau kelemahan. Usaha nasi coklat sendiri mempunyai kelemahan, yaitu satu, makanan ini belum populer sehingga harus membangun promosi pemasaran yang menarik. Yang kedua, keterbatasan menu dan variasi bisa membuat konsumen bosan. Untuk keterbatasan menu mungkin jadi salah satu penyebab konsumen bosan. Tapi di sini untuk standnya itu banyak banget kok, macam-macam dari variasi nasi coklat itu sendiri. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Peluang dari bisnis nasi coklat tersebut antara lain, satu, meningkatkan tren makanan yang menggabungkan jenis makanan yang berbeda. Yang kedua, potensi untuk memperluas varian menu, menarik lebih banyak. Yang ketiga, menambah opsi vegetarian di menu nasi coklat. Selain hanya protein, di nasi coklat juga bisa ditambahkan seperti selada, timun, ataupun tomat, sesuai selera konsumen saja. Yang selanjutnya yaitu bagian T atau trips. Trips merupakan ancaman. Usaha nasi coklat sendiri itu memiliki ancaman, yaitu satu, perubahan selera konsumen yang cepat sehingga sulit mempertahankan minat konsumen terhadap nasi coklat. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku yang dapat mempengaruhi harga jual. Nasi coklat pada umumnya harganya 5.000 saja, tetapi apabila ada kenaikan bahan mungkin harganya lebih tinggi atau lebih rendah dari harga umumnya. Yang ketiga, persaingan ketat pada produk-produk nasi yang ada di pasaran. Selain menggunakan nasi putih itu, persaingan ketatnya itu ada di nasi kayak nasi merah, nasi hitam, ataupun nasi kuning yang digunakan. Sekian analisa SWOT dari usaha nasi coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Agustin Mahono dengan NIM 23210033. Di sini saya akan memberikan informasi tentang alat dan bahan serta tata cara membuat nasi coklat. Yang pertama, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah beras, air, daging ayam maupun daging tongkol atau daging sapi, bumbu rendang instan, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, minyak goreng, garam, gula pasir, micin, kaldu ayam bubuk, santan instan, dan bawang merah goreng. Alat yang digunakan adalah pisau, panci, telenan, kompor gas,
wajan, sendok, piring, cetakan nasi, dan kertas nasi. Langkah-langkah pembuatan nasi cokot yaitu: yang pertama, siapkan beras, lalu cuci, kemudian masak nasi hingga matang. Yang kedua, siapkan daging yang sudah dicuci bersih. Potong daging filet menjadi bagian yang kecil. Masukkan bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas ke dalam blender. Tambahkan sedikit air dan blender sampai halus. Kemudian panaskan minyak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbu dengan api sedang. Masukkan serai yang sudah digeprek dan daun jeruk. Masukkan bumbu garam, micin, gula pasir, dan kaldu ayam bubuk. Aduk hingga merata. Kemudian masak hingga air menyusut. Selanjutnya, setelah bumbu matang dan air menyusut, masukkan bumbu rendang. Tumis sebentar sampai matang. Tambahkan air dan masak hingga mendidih. Masukkan potongan daging ayam, aduk dan masak hingga airnya sedikit menyusut. Masukkan santan dan aduk hingga merata. Kemudian masak hingga semua air menyusut. Koreksi rasa hingga yang diinginkan. Matikan kompor dan masukkan rendang ayam di wadah. Nasi yang sudah matang kemudian diaduk-aduk terlebih dahulu. Cetak, kemudian tambahkan bawang goreng. Kemas dengan rapi dan nasi cokot pun siap dipasarkan. Sekian dari saya. Tentang makanan bisnis nasi cokot, menurutku pribadi, yang pertama ini untuk bentuknya itu lucu, ya semacam burger mini gitulah. Nah, burgernya gitu, nasinya burgernya tuh isinya nasi dan yang di dalamnya itu variannya banyak, semacam ayam, usus, dan lain-lain. Oke, untuk review bisnis makanan nasi cokot ini, menurutku yang pertama, harganya cukup menjangkau ya, dan cocok untuk pembeli seperti anak-anak pelajar dan orang kantoran, dan ya semua kalangan bisa mencoba nasi cokot ini. Terus yang kedua itu, untuk rasanya cukup enak, cukup apa ya, dan berbagai banyak varian rasa ya untuk bisnis makan nasi cokot ini. Yang terakhir itu tentang bisnis makan nasi cokot, menurutku apa ya, tidak terlalu mahal sih harganya, dan ya cukup relatif murah dan bisa dicoba untuk semua kalangan lah. Terus yang terakhir untuk kesimpulan ini tentang bisnis makanan nasi cokot, secara keseluruhan bisnis makanan nasi cokot itu memiliki potensi yang menjanjikan dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya.
dari warisan budaya hingga potensi pasar yang luas, serta fleksibilitas menu dan modal usaha terjangkau, bisnis makanan nasi cokot dapat menjadi pilihan yang menarik bagi para pengusaha kuliner. Dengan manajemen yang baik dan pemasaran yang tepat, bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang menguntungkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, mempertimbangkan untuk memulai bisnis makanan nasi cokot ini dapat menjadi langkah yang cerdas dan menjanjikan. Sekian video presentasi dari kelompok 3 kami Design Thinking yang berjudulkan nasi cokot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.